Kemana kamu, eh? Kamu harus tangkap dia secepatnya. Sekarang juga. Jangan sampai dia keburu kabur. Terjadi repot kalau makin jauh. Baik, Bah. Segera saya laksanakan, Bah. Kamu teh mau kalau sampai Rehan terjadi apa-apa? Memang dia bukan anakmu. Tapi Teh, jangan bilang begitu, Teh. Biar bagaimanapun, Rehan itu udah saya anggap anak sendiri. Kan saya yang mengasuh dan membesarkan dia. Iya, Umi, ini Rehan. Umi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Umi baik-baik aja. Oh, jadi selama ini Rehan selalu menghubungi Umi. Aduh. Dan dia merahasiakan semuanya ini. Kurang ajar. Afifah! Hei! Afifah! Hei! Rehan, tunggu Rehan! Afifah! Hei! Tunggu! Ya, Afifah berhenti, Afifah. Aku mohon, jangan lari. Gak mau, lepasin! Afifah, jangan lari. Kamu tuh orang jahat, kamu suka nyiksa aku, lepasin aku! Afifah percaya sama aku gak bakalan nyakitin kamu, Afifah. Afifah dengerin aku. Kamu di dalam pengaruh hipnotis. Kamu harus lawan itu semua, Afifah. Aku yakin kamu pasti bisa ingat semuanya. Enggak. Abang nggak jatuh, yang jadi tuh dia jatuh. Dia jatuh kan ngegebukin kamu. Enggak, kalian tuh orang jahat, aku gak mau sama kalian! Afifah, itu gak bener, Afifah. Aku mohon lawan hipnotis, Afifah. Enggak abang mah enggak. Dia suka gebukin kamu. Puk. Itu dia tuh. Aku gak jahat, Afifah. Percaya sama aku. Asep teh tidak usah ya membalikan fakta. Semua orang teh sudah tahu kalau Asep yang suka marah-marah di rumah, suka gebukin orang semua. Iya teh malah membalikan fakta deui. Udah diam dulu teh. Enggak. Udah, Abah. Cuma aja berdebat. Nggak akan menyelesaikan masalah. Kasihan tuh Afifah tuh, dia malah bingung. Iya, malah begitu. Asep! Ya ampun, Asep! Abang jangan, Abang! Abang! Asep! Abang jangan! Asep! Ih, si Asep tuh naon sih ya? Afifah! Kamu udah ingat semuanya. Hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbandingi. Ya, malah pelukan. Hei! Awas kamu ya. Mas Ran, kita harus pergi dari sini. Aku udah gak mau jadi istrinya Abah lagi. Ayo, kita harus pergi dari sini. Kamu tenang dulu. Aku gak akan biarin kamu disiksa sama Abah lagi. Ayo pergi, ayo. Tunggu. Astaga Marwah, kenapa jadi begini ya? Ya, saya juga nggak tahu. Udahlah, sebaiknya kita berdoa aja supaya mereka dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Astagfirullahaladzim. Afifah, ayo. Itu ada taksi, kita naik taksi, ayo. Pak, jalan cepetan, Pak. Ajar. Mau lari pakai taksi. Tabrak naik taksi sekarang. Pak, ngebut lagi, Pak. Ngebut, Pak. Kita harus ngilang dari mobil belakang, Pak. Itu yang di belakang itu siapa, Mbak? Itu penjahat, Pak. Baik, saya kamu, Pak.
Saya juga tuh supir taksi. Jangan sebut abah kalau nggak bisa kejar. Mas Ari, kita harus kemana ini? Jujur Afifah, aku masih belum tahu. Tapi yang terpenting sekarang, aku harus nyelamatin kamu dulu dari Abah. Dia kemana ya? Kok bisa kehilangan jejak begini? Pak, kita turun di sini aja, Pak. Stop. Ini, Pak. Makasih. Ayo. Afifah, kita ke sana. Ayo. Mas Rehan, bentar dulu, nih banyak batu-batu. Iya. Pelan, kaki aku sakit. Iya, maaf. Ayo. Aduh, ya Allah. Hati-hati. Mas Rehan, Afifah! Rehan! Kita mau di sini. Afifah! Rehan! Kamu nggak akan bisa lari dari Abah. Mana kamu, eh? Sebentar lagi gelap. Ya pasti nggak bisa jauh dari sini. Afifah! Rehan! Afifah, kalau kamu kecapean, kita istirahat dulu aja nggak apa-apa kok. enggak. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma pengen cepet-cepet pergi dari sini. Yakin? Itu ada pos jaga. Alhamdulillah, kita bisa keluar juga dari hutan. Iya, Afifah. Di situ ada mobil. Kita juga bisa numpang. Itu ada apa? Ya Allah, untung aja kita belum ke sana. Jangan berisik. Nanti abang lihat ke sini. Terus gimana dong sekarang? Sebentar. Halo Pak, Malam Pak, saya mau permisi ke dalam. maaf Pak, hutan sudah kami tutup karena ini sudah larut malam Pak. Dan tidak ada lagi yang boleh masuk ke dalam hutan ini Pak. Ya, tapi tadi sore istri saya nyasar ke dalam sana Pak. Ya, saya mau masuk. Sekali lagi maaf Pak, kami tidak dapat mengizinkan untuk Bapak masuk ke dalam hutan ini. Sekalipun untuk mencari istri Bapak. Lebih baik besok pagi saja Pak. Pagi bagaimana?
Terus kalau misalnya terjadi apa-apa sama istri saya bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Hah? Hah? Pak, sejak sore tadi hingga malam ini, kami sudah mencek hutan ini, tapi kami tidak menemukan orang. Andai kata ada orang yang nyasar di dalam hutan ini, mereka pasti menghubungi pos jaga ini, Pak. Begitu, Pak. Kalau seandainya Bapak ingin mencari istri Bapak, sebaiknya besok pagi saja Bapak balik lagi kemari, Pak. Ya. Baiklah. Besok pagi-pagi sekali saya akan ke sini. Tapi, Pak, ini foto istri saya. Ya. Jadi kalau Bapak lihat, tolong cepat hubungin saya ya. Ini nomor telepon saya. 3.000 deh. Buat beli kopi. Ya, biar matanya tetap melek terus. Jangan lupa hubungin saya ya. Makasih, Pak. Baik. Kalau kami menemukan mereka, kami pasti menelpon Bapak segera. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak ya. Ya. Afifah, kalau kayak gini keadaannya, kita nggak bisa lewat situ sekarang. Mereka pasti langsung nangkap kita. Terus kita harus gimana dong sekarang? Kita cari tempat istirahat sambil mantau mereka. Begitu mereka lengah, kita baru ke sana. Ya. Di sana. Rehan, Afifah, kamu di mana? Kenapa kamu gak pulang-pulang? Ya Allah, lindungilah Raihan dan Afifah. Jangan sampai terjadi sesuatu sama mereka. Wak, emangnya AA sama Kak Afifah kemana? Wak tidak tahu kemana. Wak takut kalau sampai abah macam-macamin mereka. Wak takut. Umi coba telepon AA biar kita tahu posisi mereka berdua di mana. Nomornya tuh nggak aktif. Dari tadi juga Umi coba nelpon. Afifah juga HP-nya sama, nggak aktif. Abah, mana Rehan sama Afifah? Kalian jangan pura-pura deh. Kalian kan tahu Afifah sama Rehan ada di mana, ya? Kenapa sekarang di depan Abah belaga nggak tahu? Pakai nanya segala macam. Jadi Asep tidak bisa menemukan Rehan sama Afifah. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Ya Allah, mungkin ini jalan Allah agar Rehan dan Afifah bisa bahagia. Tapi Afifah kan belum cerai dari Abah. Semoga Afifah dan Rehan tidak melakukan hal yang dilarang agama. Ayo cepat, sekarang telepon Rehan. Umi, telepon Rehan. Suruh dia pulang. Suruh dia bawa Afifah pulang. Bah, teleponnya tuh nggak aktif, Bah. Dari tadi juga Umi tuh udah nyoba nelpon. Dasar tukang bohong. Awas ya. Umi itu mesti disiksa dulu kayak di sini. Aduh, Abah. Asep! Umi hubungi Rehan sama Afifah. Kalau enggak, Umi Abah sekep di kamar mandi. Atau. Ya Allah. Bagus. Pakai melawan segala sih. Umi nggak bermaksud begitu. Umi benar-benar nggak tahu mereka di mana, Abah. Tahu. Pokoknya hubungin Rehan sama Afifah, suruh mereka pulang. Kalau enggak, akan Abah siksa terus. Abah, Umi udah hubungi, HP-nya nggak aktif. Begitu juga Afifah. Terus Umi mesti gimana lagi, Bah? Abah tahu gimana caranya. Abah jangan! Umi. Abah, Asma mohon jangan siksa Umi. Umi bener-bener nggak tahu Rehan sama Afifah ada di mana. Iya, Abah, lagian Umi nggak mungkin bohong sama Abah. Nggak mungkin bohong. Bagaimana Umi kamu tuh tukang bohong? Ceramah kepada orang-orang, bilang harus jujur apa segala macam. Buktinya bohong. Ditanya di mana Rehan sama Afifah aja dia nggak tahu. Belaga nggak tahu. Abah jangan, Abah udah. Jangan siksa Umi terus. Kenapa sih? Kamu juga murid kita. Abah jangan. Abah jangan. Ampun, Bah. Udah.
fisik saja tetap nggak ngaku. Berarti aku harus cari strategi lain. Umi istirahat aja. Ini bajunya biar Hana aja yang masukin ke mesin cuci. Umi tuh nggak bisa tidur. Kalau belum tahu kabarnya Rehan sama Afifah, Umi takut mereka tuh kenapa-napa. Iya, tapi kan Umi tetap harus istirahat. Nanti Umi sakit. Lagian ngapain sih Umi? Afifah ngajakin Rehan itu pergi, kabur. Kayak nggak tahu Abah aja. Mereka nggak mikirin apa kalau Umi tuh sedih. Mikirin mereka. Terus Umi bakal disiksa sama Abah. Asma, kita nggak perlu menyalahkan mereka. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendoakan mereka supaya baik-baik aja dan supaya mereka cepat pulang. Iya Umi, Hana pasti doain kok. Udah. Sekarang udah malam, Umi mau sholat, mau ngaji. Kalian tidur ya? Iya Umi.